yang tentu sudah tidak asing lagi baginya. Beliau dikenal pengalaman serta memiliki wawasan yang luas di bidangnya, yaitu Ustadz Andrena SPDI MSI. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan ke sini? Yang lumayan macet. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir menjadi narasumber hari ini. Alhamdulillah. Sama-sama. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar dengan usaha Bapak. Sebelum itu, izinkan saya untuk bacakan CV Bapak terlebih dahulu. Nama Andrena SPDI MSI. Tempat tanggal lahir Balikpapan 1 April 1980. Alamat Gunung Bahagia Linggo. Jenis kelamin laki-laki. Keluarga negara Indonesia. Status menikah. Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Salahuddin Al-Ayyubi dan S2 Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia. Pengalaman: 1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asifah Kota Balikpapan. Kedua, Sekretaris KKNI Kota Balikpapan. Ketiga, Ketua RMI NU PCNU Kota Balikpapan. Keempat, Sekretaris MUI Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Kota Balikpapan. Kelima, Kodimul Majelis Al-Misbah Wakas. Kalian: 1. Desainer Corel Draw. Kedua, manajemen madrasah. Ketiga, penulis puisi. Keempat, pembina pramuka madrasah Ibtidaiyah Asifah. Kelima, Dai Adenu Kota Balikpapan. Dengan segala hormat mari kita sambut dan silakan Ustaz untuk menyampaikan materi kepada Ustaz Andrena SPDI. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bisnis Bapak Hendra S. Kusno, MSA, dan yang saya hormati Ibu dosen Made Lia Ananda Dewi SHMM, dan yang saya hormati Ibu dosen Ranita Rahmadani dan Ibu dosen Siska Santika. Mudah-mudahan para dosen kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya. Tiap tahun umroh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang ngomong. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, begitu juga para mahasiswa dan mahasiswi jurusan bisnis yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, nilai semesternya bagus-bagus, tidak ada yang remedial ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah. Oh ya, lupa satu lagi nih, panitia. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia acara bukber yang sudah melaksanakan. Ya, sudah berapa bulan Februari kalau tidak salah sudah menghubungi saya, sudah mantap jadwal untuk memberikan tausiah ini. Kita berikan plus dulu buat alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur karena kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah, dan tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita aturkan kepada kehadirat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk saat ini kita
sedikit membahas tentang puasa. Puasa itu ternyata sudah pernah dilaksanakan sebelum agama Islam. Karena di dalam Al-Quran itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah diwajibkan sebelum kamu, sebelum kita, sebelum agama Islam itu sudah ada puasa. Nah, kalau di saudara kita yang beragama Hindu itu ada puasanya, namanya puasa Nyepi. Ya. Dan saudara kita yang Nasrani itu juga ada puasanya, namanya Jumat Agung gitu. Nah, itu. Jadi hampir semua manusia yang beragama, Bapak Ustadz jelaskan lagi, yang beragama, karena ada yang teis dan ada yang ateis. Tapi saya yakin semua kita ini harus beragama. Alhamdulillah. Harus beragama dan menjalankan agama itu yakni berpuasa. Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan pada saat kita melakukan namanya ibadah puasa. Nah ini. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaat yang sangat harus kita yakini dan secara ilmiah kedokteran itu benar adanya. Apa itu? Puasa itu membuat kita sehat. Puasa itu membuat kita sehat. Jadi yang mokel-mokel, kecuali yang ada uzur syar'i lah, yang bahasa kita itu ada yang datang bulan lah, apalah gitu, atau mungkin ada perjalanan jauh, kan itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, teman-teman kita, saya rasa tidak ada di sini orangnya, gitu ya Mas ya. Teman-teman kita yang mokel, yang nggak mau puasa, karena mereka itu nggak paham bahwasanya puasa itu membuat diri kita sehat. Saya ada kasih materi perasaan dari sama Mbak siapa Mas, materi saya tentang puasa tentang kesehatan di dalam puasa. Puasa itu yang membuat kita sehat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nih. Siapa sih yang ingin sakit di dunia ini? Mas, Mbak, obatnya yang paling banyak, perempuannya paling Mbak, mau nggak kita ini sakit? Sama, nggak ada yang mau sakit. Mau kuliah susah, coba. Mau kuliah susah, mau ngerjain tugas susah, mau ngapa-ngapain saja susah kalau kita sakit. Benar nggak? Betul. Iya. Nih. Jadi Bapak analogikakan, saya misalkan misalnya seperti halnya misal Bapak ini punya
17. Wih. Mas, 24 jam iPhone Pro Max ini digunakan tanpa berhenti, teman-teman. Tanpa berhenti. iPhone digunakan selama 24 jam. Maka yang terjadi adalah lowbat kan? Iya, habis baterai. Pasti akan habis baterai tersebut kalau kita gunakan. Tidak usah jauh-jauh sampai 24 jam. 15 jam saja atau 10 jam saja kita gunakan HP, lama-lama akan lowbat. Ya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita ini. Ya. Tubuh kita ini ada namanya lambung. Di sana ada usus 12 jari. Di sana ada organ-organ tubuh vital yang lainnya. Kalau dalam 1 tahun 365 hari itu mereka bekerja, kadang masuk OT-OT, bala-bala, ada ikan bakar, ada ayam bakar, ada apa lagi? Makanan anak kampus apa biasanya yang favorit? Ayam geprek. Ayam geprek 15 ribuan ya? Iya. Jadi apa yang terjadi selama 365 hari itu kita punya lambung ini berproduksi terus, bergerak terus. Ya, sama halnya tadi yang Bapak bilangin itu akan lowbat kan, akan capek ini yang bekerja dalam lambung ini. Ya, akan capek yang bekerja. Maka perlu juga dia namanya apa? Perlu juga dia namanya ngecas, mendiamkan, mengistirahatkan lambung yang ada dalam perut kita ini. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Dengan cara puasa. Alhamdulillah. Dengan puasa kita apa? Dan mendapatkan kesehatan. Masya Allah. Ini salah satu bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Jangan sampai kita sakit. Nah itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ini ternyata sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bapak? Nabi Muhammad, para hadirin, ya, selama umur beliau 63 tahun, 63 tahun beliau suri tauladan kita, junjungan kita, model rule hidup kita. Nabi Muhammad itu sakit beliau cuma 2 kali. Gimana Mas? Sampai sudah berapa kali sakitnya? Ratusan. Nah, kita punya Nabi Muhammad SAW yang kita menjadi modelnya. Beliau adalah suri tauladan kita. Nabi Muhammad sakit beliau cuma 2 kali. Coba bisa bayangin. Pertama pada saat beliau berperang, terus yang kedua pada saat beliau menghadapi sakaratul maut. Ayo. Jadi yang paling sehat itu di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang satu-satunya cuma Nabi Muhammad. 2 kali sakit beliau ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwasanya tubuhnya, ya, yang di bawah dada itu Nabi Muhammad SAW
memiliki tubuh yang sangat ideal seperti batu bata yang berjejer. Apa maksudnya itu? Six pack. Ya. Six pack ya. Nah ini dia. Nah ini. Nah, kalau orang yang selalu sehat berarti mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi nggak ada lagi nih ya mahasiswa dan mahasiswi yang pura-pura sakit gitu ya. Pasti insya Allah ranking semua. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan Mas. Itu mungkin tentang puasa banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah membuat kita sehat dan juga sudah ada buktinya yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sakit cuma 2 kali dalam kehidupan beliau. Nah mudah-mudahan ya memang bukan tujuan akhir kalau kita berpuasa ini untuk sehat. Tujuan yang paling utama kita berpuasa ini adalah agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa arti takwa? Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesehatan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pembuka tentang puasa ya. Kami silakan kepada moderator untuk bisa membawa acara selanjutnya. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Adrian atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat, inspiratif tentunya menambah pemahaman kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ini. Mungkin teman-teman dari tadi yang sudah penasaran dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz dan memiliki pertanyaan tambahan tadi bisa langsung ditanyakan saja pada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan saya buka dengan 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa terlebih dahulu untuk angkat tangannya, lalu perkenalkan nama, kelas, dan program. Kemudian bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Adrian. Baik, silakan pertanyaan pertama. Ya, alhamdulillah 1, 2. Baik, Mbak yang depan yang baju merah, lebih hitam. Mas moderator sambil dilihat ya jam berapa nanti sudah buka kita masih tanya jawab aja. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Kirania dari jurusan Bisnis Prodi Akuntansi dan Pajakan di Unpad. Jadi pertanyaan saya itu kalau misalnya puasa kan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, gimana dengan kebiasaan sebagian orang yang justru malah mengkonsumsi makanan manis, minuman manis, gorengan yang berlebihan saat berbuka? Dan apakah kebiasaan tersebut bisa mengurangi manfaat kesehatan bagi puasa seperti itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih pada saudari yang sudah bertanya. Oke, langsung saja ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Kita harus tahu dulu ya. Saum itu apa sih? Saum itu artinya menahan. Ya. Ada yang harus kita tahan dengan diri kita. Ya. Kita tahu nih porsi diri kita. Tahu sekali dengan porsi diri kita. Artinya kita kenal betul dengan diri kita. Dan masing-masing di antara diri kita itu ya ada yang punya penyakit bengkekan, ya kan? Ada yang kena gula, gitu kan? Ada yang dan sebagainya kan macam-macam. Ya kita harus mengenal dulu dengan diri kita. Yang harus kita lakukan pada saat berbuka adalah menahan nafsu.
Dengan cara apa itu? Dengan cara jangan dulu ya membuka makanan itu dengan melahap semua apa yang ada di depan mata. Ya. Ya. Tadi yang manis-manisannya. Ya. Nabi mengajarkan kita kalau membuka puasa itu cuma 3 kurma saja. 3 kurma masuk sudah selesai. Tapi kenyataan pada saat kita berbuka, ya kita melihat sekali ya keluarga kita lah dan lain sebagainya. Ketika berbuka sudah ayam bakar, ya, nasi putihnya banyak, gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi ada anjuran yang mana kita ketika berbuka juga harus bisa menahan nafsu makan kita. Biar di sana kita merasakan, masya Allah, demikian namanya berbuka puasa, gitu ya. Begitu ya Pak ya. Jadi kembali pada diri masing-masing. Ketika dirinya mempunyai penyakit diabetes, maka harus dijaga. Ya. Ketika dia mempunyai penyakit kolesterol, maka harus dijaga. Nah itu dia. Wala tulku anfusakum ila tahluka. Janganlah engkau menjadikan diri kamu masuk ke dalam kerusakan, artinya sakit. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya, Mas. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Silakan untuk pertanyaan kedua. Ya, tadi pertanyaan kedua. Baik, untuk membayar di belakang untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Lindia Dara Agustina dari kelas 1 PKN 2 Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya izin bertanya, kan saya tuh ada penyakit asam lambung udah di tahap atas. Nah, itu apakah ada solusi untuk berpuasa biar dapat full sampai kontak itu? Coba ulangin Pak. Diulangin. Asam lambung. Iya, saya kan punya penyakit asam lambung yang obatnya itu udah di tahap atas. Kalau dia telat makan itu bikin lemas terus sesak nafas gitu. Nah, saya itu pengen berpuasa kayak orang pada umumnya. Itu apakah ada solusinya? Ya, apakah ada solusinya? Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mbak, yang pertanyaan sangat bagus. Ya. Karena kan tahu tadi kita punya posisi tubuh kita ini tadi pas betul Bapak ngomongnya bengek, ya kan? Ya bengek ya Mbak ya. Ya, pada saat itu bisa jadi bengek ya Mbak. Betul. Ya. Sama, saya juga punya istri kadang bengek gitu dan sebagainya, sesak napas lah ya. Oke, cara pertama adalah ya Mbak, solusinya satu, konsul ke dokter. Ya. Ya, konsul dulu pertama kali ke dokter. Apakah penyakit saya ini ketika berhubungan dengan puasa akan menimbulkan penyakit? Nah, itu silakan sampaikan dulu. Karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maridon, di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan kalau misalnya Anda sakit, maka boleh mengganti puasa dengan hari yang lain. Ya. Ya. Ini ada namanya dispensasi. Kalau bahasa Arabnya tahsis. Bagi orang yang sakit atau sedang mengadakan perjalanan, maka apa? Dia tidak diwajibkan puasa, tapi ketika sudah tidak sakit, maka harus mengkodok puasa tersebut. Gitu. Ya, itu ya Mbak. Solusi pertama, konsul dulu ke dokter, tanyakan apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin puasa. Pasti beliau menyarankan, biasanya dokter itu nanti bukanya menggunakan ini saja, atau sahurnya menggunakan ini saja, atau makan minum obatnya di jam-jam ini saja.
insya Allah dokter lebih paham tentang masalah itu. Gitu ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, kita lanjut Iya. ke pertanyaan ketiga. Enggak, tanya dulu berapa menit lagi. Nanti Pak Hendra sudah lihat-lihat berapa menit, ternyata sudah buka gitu ya kan. Ya nanti ya. Berapa menit lagi Mas? Masih 8 menit. Oke, silakan. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Ya. Baik, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alina Putri dari kelas 2 PKD 1 dengan prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Izin Ustaz, saya ingin bertanya, kan sering dijelaskan kalau puasa itu bisa melatih kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri. Tapi kayaknya setelah Ramadan itu selesai, banyak orang yang kembali ke kebiasaan lamanya. Menurut Ustaz, kenapa manfaat dari puasa itu sering tidak bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Ayu. Saya pernah ngajar ya? Oh iya. Ya. Oke. Kenapa puasa itu setelah Lebaran nggak berkelanjutan gitu maksudnya ya? Ya Mbak. Halo. Ya, nggak berkelanjutan. Nah, teman-teman, para dosen, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kegagalan tarbiyah, kegagalan pendidikan dalam bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Jadi satu bulan Ramadan itu bahasa kita itu adalah apa ya? Kuliah untuk diri kita. Ya. Kuliah untuk diri kita. Kalau mau sukses kuliahnya, maka bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan maka kehidupannya akan tertata seperti bulan Ramadan, seperti bulan-bulan yang lain gitu. Contoh bangun sahur. Kenapa itu? 5 menit lagi. Iya. Ya. Bangun sahur, baik gak kita bangun pagi-pagi itu? Baik sekali. Ya. Dokter Tirta itu menyarankan sekali untuk bangun pagi. Setelah bangun pagi, ya sebelum sholat itu mandi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah madrasah sekolah yang harus kita terapkan setelah bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lainnya dijadikan seperti bulan Ramadan, Bapak ulangi lagi. Sekali lagi. Kalau bulan-bulan yang lainnya dijadikan seperti bulan Ramadan, maka Ramadannya sukses. Semuanya terukur, dari sholat 5 waktunya, mengajinya, berbuat baiknya, mengendalikan emosinya, tidak marah-marah, bahasa orang Banjar gak bumamai. Kalau bahasa Jawa jodohnya ya, kalau bahasa saya angry gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Mbak, jadi jawabannya, orang yang tidak bisa menjadikan bulan lainnya seperti bulan Ramadan, dia adalah orang yang kurang sukses menjaga bulan Ramadannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudah bertanya.
SPDI Racing. Iya. Teman-teman, bagi yang ingin dalam materi hari ini, narasumber kita juga aktif melalui website, melalui channel YouTube beliau. Iya. Silakan nanti bisa dikunjungi dan diikuti, dan semoga bisa menjadi sumber belajar tambahan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena dari sisi saya juga telah kita lewati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Ustaz Adriana SPDI Profesor. Nah itu tentang puasa tidak hanya menjadi nilai ibadah, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalankan puasa dengan pola makan yang sehat dan seimbang, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Demikian sesi materi pada sore hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dapat membawa manfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Rifai mengucapkan terima kasih pada hadirin sekalian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mas. Tadi ada titipan dari panitia. Ada titipan dari panitia, kita mendoakan dari saudari kita yang bapaknya barusan meninggal. Ya. Nama mahasiswinya adalah Nur Naila Ricci Ramadhani dari kelas 3 AP2. Nama bapak beliau Bapak Hilman Syah STMT binti Abdullah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadin ya salihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terus terakhir pesan Bapak, jangan lupa channel YouTube Bapak sekarang sudah sampai 1000. Izin Bapak ya dan sambil dakwah sambil main ini kan internet. Nama channel Bapak Andrian Tresno. Ya, silakan dikunjungi. Mudah-mudahan channel dakwah Bapak bermanfaat buat semua orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adrian sudah memberikan tausiah kepada kita hari ini dan membantu membaca ayat. Dan juga kepada kita yang sudah membantu kita pada sore hari ini. Selanjutnya di bawah untuk Bapak Adrian bisa maju ke depan untuk keterangan sertifikat